Salam, selamat malam buat kita semuanya. Saya menyapa saudaraku. Apa kabar? Bagi saudara yang ada di luar Indonesia dan yang ada di dalam negara Indonesia juga, apa kabar saudaraku? Dan saya percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan bagi kita semua, yang walaupun keadaan semakin sulit, semakin banyak goncangan, semakin banyak cobaan, bahkan semakin banyak kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi saya percaya bahwa oleh karena kuasa Tuhan ada bagi kita, ada Roh Kudus, ada malaikat Allah yang menjaga kita, maka Tuhan akan buat semuanya menjadi baik. Mari kita satukan hati. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu Roh Kudus dicurahkan bagi kami semua. Dan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun mereka berada, kami percaya Roh Kudus terus ada bekerja, berkarya dalam kehidupan mereka. Bahkan mengurapi handphone yang mereka pakai untuk mengikuti ibadah live streaming ini. Bahkan kami yang melayani juga, Engkau mengurapi Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati cuaca, dan Engkau memberikan jaringan internet yang baik. Segala pekerjaan setan iblis roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang akan menolong kami, memimpin kami, bahkan ketika pemberitaan firman Allah disampaikan pun, Roh Kudus bekerja, mengambil alih, dan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kami mohon maaf karena ada sedikit gangguan tadi, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi hadirat Tuhan turun bagi kita. Haleluya. Katakan dari awal, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Hari ini ada sesuatu hal yang membuat engkau galau, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau sedih, susah hati. Mari jangan duduk termenung, jangan mengambil tempat yang sepi untuk menghayal, untuk merenungkan keadaan, tetapi mari bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebab Dia adalah sahabat yang setia, yang mau tahu dengan keadaan kita, dan bukan hanya sekedar mau tahu, tetapi Dia memberikan pertolongan bagi kita. Walau dalam keadaan apapun, Dia siap sedia menjadi sahabat yang setia, memberikan pertolongan bagi kita. Haleluya. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Ada satu
ada saat sekarang ini. Engkau bimbang dengan perjalanan hidupmu, engkau bimbang dengan masa depanmu, engkau khawatir dengan masa depanmu. Jangan takut, ada Tuhan Yesus yang memberikan apa yang kita butuhkan. Dia setia, dia ada dan selalu ada, dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu. Rasakan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita. Sebab itu layak Dia untuk kita puji, kita sembah, dan kita tinggikan namanya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Puji datangku
Apabila Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Dia memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah goyah terhadap apapun. Apakah itu kedahsyatan malam atau kepada penyakit, kepada apa saja, jangan pernah takut. Sebab ada tangan Tuhan Yesus Kristus yang kuat yang menuntun kita. Sebagaimana di dalam Mazmur 23 berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kita bahkan dengan tangannya yang kuat itu, yang menopang kita, dan kemurahan kebajikan itu terus menyertai kehidupan kita. Maka dari itu jangan bimbang, jangan goyah, jangan takut. Haleluya. Engkau Allahku,
dan bahasa. Malam hari ini kami datang berkumpul di udara. Lewat pujian kami, lewat ibadah kami menunjukkan satu roh, satu hati, satu jiwa di hadapan Tuhan. Oleh karena Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah memerdekakan kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami malam hari ini, Roh Kudus. Dari segala suku bangsa berglori, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Yesus Allah yang dahsyat, Engkau Yesus Allah yang luar biasa. Engkau yang telah berkorban untuk menyelamatkan kami semuanya. Dari surga datangnya kami, dan kami akan kembali kelak ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan biar setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini lanjutan dari khotbah hari Jumat yang lalu ya, dengan judul mempelajari tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak orang, saudaraku, yang tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran. Dia sudah tahu itu salah, tetapi dia tidak mengungkapkan kebenaran itu. Kalau sudah salah, harusnya diperbaiki, diberitahu di mana kesalahannya. Apalagi tentang ajaran-ajaran yang sesat, saudaraku. Saking hausnya, ya, saking hausnya anak-anak Tuhan, dia sudah tidak tahu lagi ajaran mana yang dia mau ikuti. Apalagi kelak di kemudian hari, ada saatnya kita tidak bisa lagi, jangankan di gereja, ibadah di rumah pun, bahkan Alkitab pun tidak bisa lagi ada di dalam rumah. Akan tiba waktunya, saudaraku. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, baca Alkitab, belajar dari Roh Kudus, minta petunjuk dari Roh Kudus. Miliki Alkitab. Jangan hanya handphone yang saudaraku punya, lalu bikin di handphone itu aplikasi tentang Alkitab. Jangan, saudaraku. Jangan jadikan satu barang yang kudus dengan yang tidak kudus. Seperti apapun canggihnya, seperti apapun banyaknya uangmu untuk membeli HP yang begitu mahal, lalu bikin aplikasi di sana. Saudaraku, saya mau berkata, handphone yang saudaraku pegang itu tidak akan pernah kudus untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena banyak di sana cerita-cerita tentang haram, video-video tentang yang haram, saudaraku. Banyak. Saya mau berkata, setiap kali saya beli handphone, apakah handphone saya itu rusak lalu saya ganti, itu saya doakan. Saya bilang, handphone saya ini akan saya pakai untuk melayani Tuhan. Dan saya tidak akan pakai handphone saya ini untuk nonton film-film, blue film kah, ya, apa saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kalau di YouTube ada itu, ya kita kan nggak bisa larang mereka. Yang penting saudaraku tidak buka itu. Nah, firman Allah, baca, belajar dari Roh Kudus supaya engkau tahu apakah firman Allah yang kau baca di Facebook itu ajaran salahkah, ajaran sesatkah, ajaran yang benarkah, supaya engkau tahu. Dan kalau engkau sudah tahu bahwa yang engkau lihat videonya atau tulisan-tulisannya itu salah, tidak benar, bertentangan dengan firman Allah, saudaraku nggak boleh takut untuk mengingatkannya bahwa itu adalah tidak benar. Jangan engkau berkata, aduh saya lebih muda ya, dia jauh di atas saya, nggak mungkinlah saya akan menegur. Tidak seperti itu, saudaraku. Apabila engkau takut, maka semakin bertambahlah rasa takutmu. Apabila engkau memiliki keberanian, maka Tuhan tambahkan keberanian bagimu. Mari kita buka di dalam Yeremia pasalnya yang pertama.
ayat 17. Yeremia pasal pertama ayat 17, satu ayat saja. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Iya. Tetapi engkau ini, saya dan saudara, baiklah engkau bersiap. Bersiap itu sudah standby. Tidak lagi menunggu terlalu lama. Bersiap itu sudah standby. Bangun. Siap semuanya. Jangan lagi menoleh ke belakang. Orang yang akan pergi ke kebun tidak bawa pacul, percuma. Sudah siap, jangan menoleh ke belakang. Pandangan luruskan ke depan, yaitu niat kita, rencana kita. Harus ada tindakan. Ya, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkit. Artinya adalah berjalan. Pergi. Jangan diam di tempat. Sebab penginjilan bukan hanya pekerjaan pendeta atau gembala. Saudaraku bisa baca itu di dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Itu diperintahkan Tuhan Allah kepada kita semua. Coba baca. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Iya. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Tidak ada di sana disebut kepada individu atau pergilah kamu hai para penginjil, atau pergilah hai kamu para pendeta. Tidak ada kalimat itu. Tetapi kita semua sebagai dombanya Allah, sebagai muridnya Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sampaikan kebenaran firman Allah kepada semua orang. Jangan sampaikan yang salah. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, segala kebenaran firman Tuhan, jangan diputar balik, saudaraku. Ajaran gereja Tuhan itu kan banyak yang ditambah. Kitab mereka bukan hanya satu, dua. Satu Alkitab seperti yang kita punya ini, dan satu lagi mereka punya kitab tersendiri, yaitu karangan daripada Yesus yang mereka sebut sudah inkarnasi dalam rupa, dalam wujud manusia wanita. Jadi dia punya buku tersendiri, saudaraku. Jadi kalau mereka kumpul untuk berdoa atau untuk beribadah, dua-duanya mereka buka. Baik Alkitab maupun juga kitab yang mereka tulis, yaitu guru mereka wanita dari Tiongkok itu, saudaraku. Kenapa sampai mereka dua kali mengakui inkarnasi Tuhan Yesus, sementara firman Allah berkata satu kali saja, bukan dua kali. Mereka berkata satu kali itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Inkarnasi yang kedua adalah tidak cukup hanya kayu salib yang kita percayai, tetapi harus dia mengubah wujudnya lagi menjadi manusia untuk duduk bersama. Kalau tidak merubah wujudnya menjadi manusia, tidak akan ada perjumpaan. Siapa bilang, saudaraku? Coba kita lihat di dalam Matius 18 ayat 20. Mereka berkata kalau tidak ada inkarnasi kedua, yaitu mengubah wujudnya menjadi manusia yang bisa dilihat, tidak akan bisa bertemu dengan dia kalau di dalam wujud roh. Tidak cukup hanya percaya kepada salib.
Itu keyakinan mereka, itu ajaran daripada guru wanita mereka yang dari Tiongkok itu, saudaraku. Mari dengar Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, yaitu dalam nama siapa? dalam nama Yesus, Iya, dalam nama Tuhan Yesus. Terus? di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya. Di situ aku ada. Tidak perlu inkarnasi kedua kali, saudaraku. Cukup 1 kali. Alkitab mencatat 1 kali. Tidak ada 2 kali atau 3 kali. Tidak ada, saudaraku. Itu sudah ajaran yang salah. Itu yang diajarkan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu apakah itu sudah sah diizinkan di Indonesia atau belum. Saya tidak tahu. Tetapi kalau saya melihat di Facebook, begitu banyak pengikutnya, saudaraku. Jangan sembarang saudaraku mau ikuti atau bagi-bagikan. Kalau ada orang yang menandai saudara untuk dibagikan tentang ajaran itu, lebih baik saudaraku blokir itu orang. Kenapa? Nanti saudaraku penyakitnya latah. Bagikan lagi kepada orang lain. Padahal nggak dibaca sampai tuntas. Video itu nggak dinonton sampai tuntas. Main bagikan saja, main bagikan saja, main bagikan saja. Akhirnya apa? Orang yang sama sekali nggak ngerti firman Allah, yang nggak pernah dengar firman Tuhan sama sekali, ajaran itu yang dia dengar, sudah langsung dia serap. Salah, keliru. Jadi tidak usah sembarang membagi-bagikan, saudaraku. Jangan dukung pekerjaan setan. Satu contoh saya mau beritahu kepada saudaraku, yang penyakit latahnya kita ini banyak sekali. Bagikan ini kepada 20 sahabat, kalau tidak nanti malapetaka akan menimpamu. Masa sih sejahat itu Tuhan Yesus? Hanya karena kita tidak bagikan SMS mereka kepada 20 orang, lalu Tuhan Yesus mengutuk kita? Oh tidak, Tuhan Yesus tidak sejahat itu, saudaraku. Tidak. Itu ajaran yang sesat, itu ajaran yang salah. Ada lagi, pendeta ini melihat di sana Tuhan Yesus menampakkan diri di sana, menampakkan diri di awan. Berapa kali dia mau turun? Firman berkata hanya 2 kali. Pertama kelahirannya, yang kedua dia datang untuk menjemput saya dan saudara. Sudah itu saja. Tidak ada berkali-kali dia datang. Dia ada di atas gunung. Oh, dia ada di Ambon sana. Oh, ada di Merauke, ada di mana. Tidak seperti itu. Itu salah. Itu ajaran yang salah, saudaraku. Maka dari itu, baca Alkitabmu. Belajar, minta, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya engkau mengerti apa yang engkau baca. Banyak yang saya hapus dari pertemanan saya, saudaraku. Banyak. Kenapa? Ketika berkomunikasi, mereka membahas tentang inkarnasi yang kedua. Saya bilang, oh engkau telah salah. Saya blokir, saudaraku. Apakah dia dari teman WA saya? Saya tidak lagi berhubungan dengan dia. Sebab apa? Saya sudah beritahu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia tidak mau terima. Ya sudah, yang penting saya sudah sampaikan. Dia tidak mau terima, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan sudah selesai. Saya sudah mengingatkan dia. Demikian juga dengan saudaraku. Sampaikan yang benar. Jangan sampaikan yang salah. Saudaraku nanti menerima ajaran yang salah. Yang saudaraku sampaikan juga yang salah. Banyak orang berkata begini kepada saya, Ibu Pendeta, kenapa Ibu Pendeta itu kalau khotbah itu tentang pengajaran. Panggilan saya di sana. Saya nggak panggilannya untuk tentang berkat-berkat, kesembuhan, mujizat, berkat. Enggak di sana panggilan saya, saudaraku. Masing-masing punya panggilan. Nah, saudaraku, orang banyak menyamar sebagai domba, padahal dia serigala. Hati-hati. Seperti yang hari Jumat malam yang lalu, yang saya kasih contoh, seekor ular kalau mau menangkap katak, dia nggak langsung caplok. Dia elus-elus dulu dengan lidahnya punggung katak itu, diajak bermain. Begitu
terlena itu katak, dia langsung caplok. Begitulah dengan ajaran-ajaran mereka, ajaran-ajaran yang sesat. Awal-awalnya firman Allah dulu disampaikan. Firman Allah awal-awalnya mulai masuk ke pertengahan, mulai agak miring, terus sampai akhirnya salah. Ketika saudaraku terlena, disitulah saudaraku mereka tangkap. Mereka pintar mencomot ayat-ayat, saudaraku. Saudaraku, kalau mau membaca firman Allah, jangan comot satu-satu ayat. Baca sampai selesai perikop itu. Minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Ini seringkali menjadi senjata bagi kita. Ya, bukan bagi kita, tapi bagi mereka, maaf. Ayat ini seringkali menjadi senjata bagi mereka untuk memvonis kita. Ya, baca. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya. Ayat ini sering mereka kumandangkan, saudaraku. Loh, ini buktinya. Kalau kita percaya di dalam hidup ini kepada Yesus sebagai Tuhan, dikatakan kitalah orang-orang yang malang, yang paling malang dari antara orang yang malang. Ayat ini nggak salah, tetapi cara membacanya salah. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi jangan dalam hidup sekarang ini, untuk hidup yang akan datang pun ada di tangan Kristus. Hanya oleh percaya kepada Kristus, kehidupan yang akan datang bisa kita peroleh. Di mana? Di surga. Bukan hanya dalam hidup sekarang, tapi kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, pemerintahan kerajaan 1000 tahun, itu kehidupan yang akan datang. Kita harus percaya itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu percaya, datang kepada Dia dengan sungguh. Dan mereka berkata bahwa sudah ditentukan orang yang mau masuk kerajaan sorga itu berapa orang. Tuhan tidak menentukannya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 7. Ayat ini sering mereka pakai untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ini ayat ini sering mereka pakai untuk menyerang kita, saudaraku. Dan aku mendengar jumlah mereka yang sudah dimeteraikan itu berapa banyak? 144.000. Dari penduduk seluruh dunia, orang yang percaya kepada Kristus hanya 144.000. Tidak. Tapi harus dibaca satu perikop ini. Apa maksud ayat ini? Dari suku mana? Dan baca ayat yang ke-9. Ayat 9 bagaimana dikatakan? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Ayat ini menjawab bukan hanya 144.000, tapi dari ini tadi adalah dari suku tertentu. Nanti saudaraku bisa baca dari ayat 5, 6 sampai 7 dan 8.
Tetapi semua manusia yang ada di seluruh dunia ini yang percaya kepada Kristus dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa, tidak ada perbedaannya. Di hadapan anak domba Allah berdiri memegang daun palem, memakai jubah putih, berkata, Hosana bagi anak domba Allah. Ada di hadapannya. Nggak terhitung jumlahnya yang mau masuk surga, saudaraku. Bukan 144.000. Jadi jangan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah inkarnasi dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berjumpa dengan Dia? Lah kita mau cari alamatnya di mana? Karena menurut mereka harus inkarnasi menjadi manusia yang bisa kita bertemu. Harus ada pertemuan. Alamatnya di mana? Lah kita nyanyi nanti. Kemana, 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 ku harus mencari kemana. Ya kemana mau kita cari dia? Di Tiongkok di sebelah mana? Jalan apa? Rumahnya nomor berapa? Kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengalami kedekatan bersama dengan Tuhan Yesus ketika kita menaikkan pujian penyembahan. Menaikkan pujian penyembahan, kita bisa merasakan Dia hadir dan sangat dekat dengan kita. Bahkan Dia membawa kita masuk dalam dekapan kasih-Nya. Itu sebabnya jangan pernah malas memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berkata jenuh, capek, ya bosan ya. Jangan bosan, saudaraku. Jika engkau ingin mengalami Tuhan, masuklah dalam pujian penyembahan. Kau akan mengalami Tuhan. Bagaimana caranya mengalami Tuhan? Dia akan mengoreksi hatimu. Anakku, kau masih begini, kau buang. Yang ini kau buang, yang ini kau buang, yang ini kau buang. Akan Dia berbicara, itu mengalami Tuhan. Dia berbicara kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan kita harus berjumpa face to face, muka dengan muka, selama kita masih ada di bumi ini. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Tidak menjadi seperti Thomas. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia sudah melihat yang berdiri depannya itu adalah Yesus. Tapi dia bilang apa? Dia masih ragu. Jikalau memang engkau itu guru, cobalah suruh aku masukkan tanganku ke lubang paku itu. Begitu dia masukkan tembus, oh iya betul. Itu ternyata kau guru. Ya, nggak harus seperti itu. Firman Allah bilang tadi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak melihat Dia secara kasat mata, tapi kita merasakan kehadirannya. Kita merasakan kedekatan dengan Dia lewat pujian penyembahan yang kita naikkan. Dia hadir, tidak harus melalui inkarnasi kedua kali dalam wujud manusia. Terbatas kekuatan kuasanya. Terbatas kekuatan kuasanya, saudaraku. Karena kalau dalam wujud manusia, dalam waktu yang bersamaan, Dia tidak bisa ada bersama dengan saya dan ada bersama saudara. Tetapi dalam wujud Roh Kudus, Dia ada di mana-mana. Hari ini ada bersama dengan saya, hari ini juga ada bersama dengan saudaraku. Dalam waktu yang sama. Karena Dia dalam wujud Roh. Jadi saudaraku, jangan percaya kalau Tuhan Yesus sudah ada di bumi ini, inkarnasi yang kedua. Tidak, saudaraku. Dia cukup 2 kali datang. Yang pertama, kelahirannya. Yang kedua, ketika Dia datang untuk menjemput kita, membawa kita ke sorga. Itu. Tidak ada 2 atau 3 kali. Tidak, saudaraku. Itu ajaran salah. Dan yang kedua, tidak mengubah wujudnya Dia menjadi seorang wanita. Hina sekali itu Tuhan Yesus mereka buat. Tidak ada mengubah wujudnya menjadi seorang wanita. Tuhan Allah itu tidak punya jenis kelamin. Tidak punya hawa nafsu.
Cukup percayai saja. Tuhan Yesus itu ada di sini. Amin. Ada di dalam hati kita. Ada di sini dia. Bukan di Tiongkok sana. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa dia ada di sorga. Sampai hari ini masih ada di sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Maka dia utus Roh Kudusnya di dunia ini untuk menemani kita. Supaya kita tidak seperti anak ayam kehilangan induk. Dia sampai hari ini masih ada di sorga. Mempersiapkan tempat bagi kita semua. Yang ada bersama-sama dengan kita dalam wujud roh. Bingung? Supaya tidak bingung, begini. Supaya saudaraku bisa tahu menjawab ya. Tuhan Allah itu 3 di dalam 1, 1 dalam 3. Tritunggal, Esa. Di dalam Yohanes pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah itu telah berubah menjadi manusia, itu Tuhan Yesus. Nah, jadi ada Allah, ada Yesus, ada Roh. 3 di dalam 1, 1 dalam 3. Dengar baik-baik. Saya kasih ilustrasi. Ya, saya kasih ilustrasi. Ketika Allah mengubah wujudnya menjadi manusia, ada di bumi ini. Apakah surga kosong? Tidak. Loh, kok tidak kosong? Kan dia sudah turun ke dunia. Berarti surga kosong dong? Tidak. Bagaimana caranya? Baik. Saya kasih ilustrasi. Saya punya ilmu untuk bikin kue bolu. Kue cake. Lalu Ibu Flora saya ajarin bikin kue cake itu. Sampai akhirnya Ibu Flora tahu. Adakah masih tinggal di sini ilmu itu? Lalu ilmu di sini tadi saya bagikan lagi kepada Bapak Ardi Paulus. Ibu pendeta ajarin saya kah? Lalu saya ajarin, saya kasih ilmu itu. Akhirnya dia tahu. Lalu saya bagikan lagi kepada Ibu Sisila Tirsa. Terus seperti itu saya bagikan kepada saudara. Apakah ilmu itu habis dari sini? Kosong? Tidak. Tetap ada di sini. Begitulah keesaannya Tuhan Allah. Ketika dia mengubah wujudnya menjadi manusia, surga nggak kosong. Tetap ada. Sama seperti ilmu yang sudah saya berikan tadi, saudaraku. Karena apa? 3 di dalam 1, 1 dalam 3. Jadi itu namanya jabatannya. Dia sebagai Allah, jabatan mencipta. Dia sebagai Yesus mengubah wujudnya menjadi manusia untuk mencari kita. Untuk turut merasakan penderitaan kita. Mengubah wujudnya menjadi manusia. Mengubah wujudnya menjadi roh lagi. Itu jabatannya. Untuk apa? Memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan karunia, hikmat, marifat, semua dalam wujud roh. Amin. Saudaraku harus catat gitu. Supaya saudaraku tidak disesatkan. Sebab banyak sekali serigala berbulu domba. Hati-hati saudaraku. Karena ini akhir zaman. Ini harus terjadi. Karena firman Allah berkata di dalam Matius 24. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah terlaksana. Ada 10 tanda di sana. Matius 24. Baca satu perikop itu. 10 tanda itu sudah terjadi. Nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, semuanya ada di sana. Maka saudaraku jangan sibuk hanya cari uang terus, nggak ada waktu untuk baca Alkitab. Jangan terlalu sibuk dengan handphonemu, sampai waktu nggak ada baca Alkitab. Pegang handphone non-stop. Bangun pagi cari HP. Kaget bangun cari HP. Mau makan cari HP. Mau tidur cari HP. Mau kemana-mana cari HP lagi. Alkitab itu yang dibaca. Supaya ngelotok. Sampai ngelotok itu dibaca itu Alkitab. Sampai melekat di sini. Amin. Biar kita belajar kepada Roh Kudus. Ajari aku Tuhan untuk firman ini. Nanti dia akan mengajari kita, saudaraku. Nggak perlu kita banyak-banyak buka-buka buku. Buka kamus ini. Dalam membaca Alkitab. Banyak buku sudah sekali. Buku banyak mau dipelajari. Cukup 1. Saya begitu saudaraku. Cukup 1 ini aja yang saya buka. Saya duduk, saya baca. Habis itu saya minta tuntunan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang
Dia kan bicara sendiri. Selesai. Saudaraku bisa bayangkan, setiap malam ibadah live. Pagi di grup WA juga ibadah. Ada khotbah juga di sana. Berarti dalam satu malam, dalam satu hari 2 kali khotbah. Firman Tuhannya berbeda. Belum lagi nanti untuk ibadah raya. Kok bisa? Topik yang berbeda-beda? Bukan karena saya pandai, tidak. Saya nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Roh Kudus yang memberikan pengertian. Karena saya pasrah kepada Dia. Hanya Dia yang bisa untuk mengajari saya. Disertai dengan apa? Doa dan puasa. Doa dan puasa itu paling utama, saudaraku. Maka Roh Kudus itu terus ada tinggal di sini untuk memberitahu kepada kita tentang pengertian firman Allah ini. Amin, saudaraku. Itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa punya. Ajarannya salah. Jangan pernah membacanya kalau saudaraku belum kuat berakar di dalam firman Tuhan. Tapi kalau saudaraku sudah kuat, silakan baca untuk membuat perbandingan. Ajaran mereka kah yang benar atau ajaran firman Allah? Sebab buku mereka yang dipakai adalah buku yang diciptakan oleh guru mereka, yang wanita yang dikatakan sudah inkarnasi menjadi manusia dalam rupa wanita. Bukan, saudaraku. Tuhan Yesus tidak punya jenis kelamin. Dan Tuhan Yesus juga tidak punya hawa nafsu. Sehingga harus perlu Dia menikah. Tidak, saudaraku. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yang ada bersama dengan kita saat sekarang ini adalah Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri. Bahkan Dia juga adalah Yesus sendiri. Ketika Allah mengubah wujudnya menjadi manusia, sorga itu tidak kosong, tetap ada. Itulah keesaannya Dia. Itulah kekuasaannya Dia. Dia sudah datang satu kali. Itulah inkarnasi yang Dia lakukan. Dan cukup satu kali. Setiap orang yang percaya bahwa Dia mati di kayu salib, itu sudah cukup untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tidak perlu harus bertemu muka dengan muka secara manusia dengan manusia. Dalam wujud roh, yaitu Roh Kudus, kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami, dan Roh Kudus yang menyempurnakan pengajaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir di antara semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Bahkan ketika mereka putar ulang kembali, Roh Kudus juga ada untuk menerangi hati dan pikiran, memberikan karunia roh hikmat pengetahuan, sehingga semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah, mereka tidak mudah disesatkan, tetapi mereka menjadi domba yang bijaksana, tahu membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Roh Kudus, teruslah Engkau menuntun dan memegang tangan mereka, agar semua anak-anak-Mu ini tidak menjadi sesat, tetapi mereka terus berada di dalam koridor kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemampuan hamba terbatas, tetapi kemampuan-Mu Roh Kudus tidak terbatas. Dan Engkaulah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang terus berbicara, memberikan pengetahuan bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di setiap pergumulan kami percaya Engkau ada dan Engkau menjawab dan Engkau memberikan segala apa yang kami butuhkan. Biar terus kami memberitakan kebenaran firman Allah. Itu adalah tanggung jawab kami Tuhan. Dan tidak perlu takut, tidak perlu gentar, sebab Roh Kudus ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami semua anak-anak-Mu, apapun yang menjadi kebutuhan semua anak-anak-Mu ini. Semuanya diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat persoalan mereka, Tuhan Yesus tolong untuk menyelesaikan. Bahkan di dalam ekonomi Engkau memberkati. Pekerjaan, usaha, bisnis Engkau pulihkan. Di setiap rumah tangga Engkau memberkati. Anak, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan agar mereka tidak ikut-ikut di dalam pergaulan-pergaulan bebas. Kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Yesus tolong Presiden kami Joko Widodo. Mampukan dia, kuatkan dia. Tambahkan karunia hikmat marifat baginya. Untuk memimpin negara kami tercinta Indonesia ini. Pulihkan bangsa ini. Takut akan Tuhan ada bagi mereka. Jangan Engkau biarkan ketamakan keegoisan yang menggembalakan mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal yang membuat rakyat Indonesia di dalam kekacauan. Jangan Engkau biarkan mereka ambisi dengan jabatan. Jangan Engkau biarkan mereka digembalakan oleh jabatan mereka, sehingga tidak memikirkan lagi kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi mereka hanya memikirkan kepuasan pribadi mereka. Sebab itu tolong Tuhan, takut akan Tuhan ada bagi mereka. Tolong Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, para pembesar-pembesar di negara kami tercinta Indonesia ini. Engkau jamah biar mereka takut akan Tuhan. Berikan keadilan-Mu bagi bangsa ini, pembelaan-Mu bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, apabila di antara saudaraku ada yang ingin bertanya, sharing tentang firman Allah yang baru saja kita dengarkan malam hari ini, boleh saudaraku WA saya
di nomor 0813 7651 7950. Bagi saudaraku yang ingin sharing kepada saya tentang firman Allah yang baru saja kita dengar ini, saudaraku boleh hubungi saya di WA 0813 7651 7950. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam. Shalom.